Horas. Kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem. Hari ini Selasa 25 April 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Ende nomor 362, bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 96 ayat yang ketiga. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Di tahun politik menjelang pemilu tahun 2024 ini, para buzzer sedang dan juga diminta untuk bekerja keras menaikkan elektabilitas atau pamor para calon presiden masing-masing. Tugas mereka untuk itu adalah memberitahukan kepada seluruh rakyat Indonesia kebaikan dan kehebatan calon presiden masing-masing. Semua media digunakan, mulai dari spanduk dan baliho, juga media sosial, media elektronik, dan internet. Selain untuk menyebarluaskan segala prestasi, kebaikan, dan kehebatan, salah satu tujuan mereka adalah melawan berita dan publikasi hitam yang berusaha menjelek-jelekkan calon masing-masing. Firman Tuhan hari ini juga tentang menjadi buzzer, bukan untuk tokoh-tokoh politik, melainkan untuk menceritakan kemuliaan dan kehebatan Allah yang Dia tunjukkan melalui perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tujuannya agar segala bangsa semakin mengenal dan percaya kepada Allah, Tuhan kita yang penuh kasih karunia itu. Bukan supaya kita menang pemilu, tetapi supaya banyak jiwa dan hati yang dimenangkan bagi Tuhan, agar semakin banyak orang yang mempercayakan diri dan hidupnya kepada Allah, bukan kepada dunia dan tipu muslihatnya. Kalau buzzer politik menggunakan spanduk, baliho, dan media sosial, buzzer Allah menggunakan mulut dan hidupnya untuk menceritakan kemuliaan dan kemahakuasaan Tuhan. Mulut yang menceritakan dan juga memuliakan Tuhan melalui segenap kata dan kalimat yang diucapkan.
hidup yang melakukan firman-Nya sebagai wujud dari percaya dan mempercayakan diri kepada Allah. Namun demikian, media sosial pun dapat kita gunakan sebagai alat kita menjadi buzzer kemuliaan Tuhan, yaitu melalui postingan-postingan yang menceritakan kebaikan Tuhan dan memuji kebaikan-Nya yang kita rasakan setiap hari. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, apakah Anda dan saya sudah menjadi buzzer kemuliaan Tuhan? Untuk menjawabnya, mari kita periksa diri kita masing-masing. Apakah kata dan kalimat yang keluar dari mulut kita sehari-hari memuliakan Tuhan? Apakah hidup kita sudah mencerminkan hati kita yang percaya kepada Tuhan yang mampu dan telah melakukan perbuatan ajaib dalam hidup kita? Apakah postingan media sosial kita mulai dari status WhatsApp, status dan feed IG, postingan Facebook dan sebagainya berisi cerita kemuliaan Tuhan? Jika sudah, teruskanlah, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Jika belum, mulailah menjadi buzzer kemuliaan Tuhan, menggunakan mulut, sikap hidup, dan juga media sosialmu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, kiranya Engkau memampukan kami menjadi pencerita-pencerita dan pemberita kemuliaan-Mu, sehingga semakin banyak orang dimenangkan dan memberikan hatinya bagi-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami untuk melakukannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau sekalian. Amin.